Hari Jumat adalah hari terjadinya kiamat. Sudah kita sebutkan sebenarnya riwayat tadi, tetapi saya kuatkan lagi dengan riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, penghulu hari, seluruhnya hari yang diciptakan oleh Allah, dari Senin sampai Ahad adalah hari Jumat. Dan ia adalah seagung-agung hari bagi Allah, bahkan lebih agung bagi Allah daripada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dan pada hari Jumat itu terjadi 5 kejadian. Kata Nabi SAW, yang pertama, Allah menciptakan Adam pada hari itu. Yang kedua, Allah menurunkan Adam ke dunia pada hari itu. Yang ketiga, pada hari itu Allah mewafatkan Adam. Yang keempat, pada hari itu tidak ada satu saat di mana seseorang berdoa kepada Allah kecuali Allah akan kabulkan selama ia tidak meminta yang haram. Dan yang kelima, pada hari itu akan terjadi hari kiamat. Tidak ada malaikat yang dekat dengan Allah. Langit, bumi, angin, gunung-gunung, lautan, bahkan seluruh makhluknya Allah kecuali mencintai hari Jumat. Kemuliaan yang luar biasa. Orang yang meninggal pada hari Jumat, teman-teman sekalian, dianggap husnul khatimah. Hadis yang sahih diriwayatkan Tirmidzi, Ahmad, Abu Ya'la dan Baihaqi. Kata Nabi SAW, "Ma min muslimin yamutu yawmal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Tidak ada seorang muslim yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah akan melindunginya dari fitnah kubur. Kata ulama hadis adalah pertanyaan malaikat. Pertanyaan malaikat. Jadi dia akan aman. Ini karunia. Kalau ada yang bertanya, misalnya, Ustaz, bagaimana dengan ahli maksiat? Kuasa Allah SWT, kita tidak tahu. Pasti orang yang Allah wafatkan di hari itu, orang yang punya kemuliaan. Semoga insya Allah kita termasuk tentunya. Karena semua orang juga akan meninggal dunia. Mati bagi seorang muslim adalah pintu untuk menuju kepada kehidupan abadi. Maka dia merindukan kematian. Dan Allah mengajarkan kita untuk mati yang terbaik. Mati syahid, mati hari Jumat, mati malam Jumat. Maka kita wajar meminta itu. Ya. Allah SWT akan memilih hamba-hambanya yang akan meninggal pada saat itu. Juga kalau teman-teman mau mendapatkan keutamaan sedekah yang paling afdal itu di hari Jumat. Apa saja kita mau keluarkan hari Jumat, itu sedekah yang paling baik. Dan alhamdulillah di Indonesia peluangnya luar biasa ini. Karena di hari Jumat menumpuk banyak orang-orang miskin di sekitar masjid minta sumbangan. Ada orang begitu lihat orang miskin lari menghindar. Kenapa menghindar? Kasih kepada mereka. Nanti dikeroyokin Ustaz, baik, mumpung dikeroyokin sama orang-orang yang bisa mendatangkan rezeki buat kita. Kalau kita dikeroyoki oleh ahli maksiat, wajar kita lari. Masa kalau dikerumuni sama perempuan mau? Ini yang bujang-bujang nih. Tapi dikerumuni sama orang miskin, itu sebuah karunia. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, "Innama turzakuna li fuqaraikum." Kalian malah diberikan rezeki dari orang-orang miskin kalian. Hadis tentang dilipat gandakannya pahala sedekah di hari Jumat adalah hadis riwayat Abi Syaibah, Ibnu Abi Syaibah. Kata Nabi SAW, "As-sadaqatu tudha'afu yaumul jum'ah." Sedekah yang dikerjakan pada hari Jumat akan dilipat gandakan pahalanya. Selain daripada semua tadi itu teman-teman sekalian, juga dianjurkan pada hari Jumat, selain sholat, mandi tadi dan seterusnya rentetannya, berdoa, juga dianjurkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama hadis, kata Nabi SAW, siapa yang membaca Al-Kahfi di malam Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya wajahnya antara dia dengan Baitul Atiq. Kata sebagian ulama hadis adalah Ka'bah. Maknanya, kata sebagian ulama, Allah akan mempermudah orang yang rutin membaca Al-Kahfi di malam Jumat untuk sering mendatangi Mekah, baik itu dengan umrah atau haji. Dikarunia dari Allah SWT. Ada riwayat yang lain dihasankan juga oleh para ulama hadis, siapa yang membaca Al-Kahfi di hari Jumatnya, maka Allah akan selamatkan ia dari fitnah Dajjal. Lalu bagaimana kita menggabungkan keduanya? Dirincikan oleh para ulama. Yang pertama, pendapat mengatakan Jumat itu sudah dihitung masuk mulai maghribnya Kamis, makanya dinamakan malam Jumat. Makanya orang kalau melihat hilal awal Ramadan
dilihatnya setelah maghrib, kan gitu. Maka ini sudah dianggap Jumat. Berarti orang kalau mau menggabungkan kedua hadis, dia boleh baca di malam Jumat sudah masuk maghrib, atau dia membaca hari Jumatnya besok. Dia mendapatkan kedua keutamaan. Dia dapat keutamaan cahaya wajahnya, ya, panduan untuk dia akan sering mendatangi Mekah, ya, atau Ka'bah. Dan yang kedua adalah dia bisa mendapatkan keutamaan selamat dari fitnah Dajjal. Pendapat yang lain mengatakan kalau seorang muslim mau memiliki cadangan keutamaan, ya, dia punya tambahan ekstra, tambahan pahala, maka dia melakukan keduanya. Di malam Jumat dia baca, di hari Jumat juga dia baca. Maka ini keutamaan. Juga dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tadi sudah sempat saya singgung hadis ini, kata Nabi SAW, hari Jumat adalah hari yang terbaik sepanjang terbitnya matahari. Maka perbanyaklah salawat untukku, karena salawat kalian dihantarkan kepadaku. Hadis ini riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Kemudian juga selain daripada itu, hari Jumat dianjurkan seorang muslim untuk memperbanyak semua jenis amal saleh. Ada sebagian ulama teman-teman menyebutkan sampai 100 keutamaan hari Jumat. Tetapi memang tidak bisa kita sebutkan semuanya karena kebanyakan masuk dalam globalnya penjelasan tadi, atau memang ada yang mendatangkan beberapa riwayat yang dilemahkan oleh para ulama. Intinya memang sangat luar biasa hari Jumat itu. Semua jenis ibadah, zikirnya, baca Qur'annya, silaturahim keluarganya, apa saja, maka itu akan sangat baik. Termasuk mencari rezeki. Termasuk mencari rezeki. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, surah Jumat tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kalau selesai sholat Jumat, menebarlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah. Ulama tafsir mengatakan karunia Allah, rezeki, ya, bertemu dengan orang-orang yang dicintai, silaturahim keluarga, apa saja yang membuat seseorang muslim bahagia, gitu kan. Menyebarlah di muka bumi, carilah karunia-Nya, dan berzikirlah dengan Allah dengan zikir yang banyak. Maknanya, jalankan, aplikasikan semua perintah agama pada saat itu. Jauhi semua pelanggaran, agar kalian beruntung. Itu kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karunia yang sangat besar teman-teman sekalian. Ya. Tentu ini yang terlintas di benak saya sekarang. Tentu kalau ada teman-teman juga yang sudah membaca atau punya informasi yang lebih daripada itu, insya Allah itu akan melengkapkan keutamaan Jumat. Tapi kesimpulan, Jumat punya keutamaan yang sangat besar. Yang dibahas oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah di sini adalah meninggalkan sholat Jumat. Artinya tidak ada uzurnya, hanya untuk sholat duhur. Tadi sudah kita sebutkan hadis wajib kecuali pada 4 orang, ada riwayat lain ditambah dengan 1. Hamba sahaya tidak wajib, gugur baginya, hukumnya sunnah. Wanita hukumnya sunnah. Boleh wanita hadir Jumat? Boleh, boleh, tapi tidak wajib. Dan dianjurkan oleh para ulama untuk tidak hadir kalau tempat sholatnya muslim laki-laki sempit. Nggak boleh perempuan hadir, karena bagi mereka sunnah, bagi laki-laki wajib. Kalau tempatnya luas, seperti kasus Masjid Haram Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, memang luas, bisa menampung. Dan itu kata ulama boleh-boleh saja. Makanya di Masjid Nabawi, musallah wanita di belakang masjid sisi kanan dan sisi kiri, itu biar hari Jumat tidak dipakai oleh laki-laki, karena masih memadai, gitu kan. Apalagi nanti Masjid Nabawi akan diluaskan sekitar 4-5 kali lipat ke depannya, maka jauh lebih besar lagi. Masjid Haram Mekah juga begitu. Biasanya di basement itu, di bagian bawah itu dipakai untuk semua wanita di masjid, ditutup kalau hari Jumat. Untuk wanita boleh masuk, laki-laki tidak boleh. Laki-laki di atas, gitu kan. Maka ini lain, selain punya keutamaan masjid, juga keluasan tempat. Tapi kalau sempit, maka dianjurkan perempuan tidak hadir. Lebih afdal mereka sholat Jumat, sholat duhur. Yang ketiga, anak kecil. Artinya boleh seseorang antara kita mengajak anaknya hari Jumat, kalau memang dia mau ajak. Misal hari Jumat, hari libur kantor, dia ingin bawa anaknya, tidak ada masalah. Tetapi lebih afdal untuk tidak, walaupun boleh,
Ya, karena anak-anak dikhawatirkan mengambil saf. Orang dewasa yang memang dasarnya wajib bagi mereka. Kemudian sakit. Penyakit apapun yang menghalangi seseorang untuk keluar rumahnya, maka boleh dia untuk tidak hadir. Sakit perut, ya, atau apa saja penyakit, mungkin dia dioperasi, mungkin segala macam, ini gugur, dia ganti dengan Jumat. Dan di riwayat lain menjelaskan tadi musafir. Nabi SAW kalau sedang safar, maka beliau mengganti Jumatnya dengan duhur, ya, dan beliau menjamak antara duhur sama asar. Tinggal khilaf di antara ulama, teman-teman sekalian, bolehkah musafir kalau dia lagi mau safar dia dapat Jumat? Seperti sekarang di bandara-bandara kita pun ada dilakukan Jumat. Kita mau safar, pesawatnya misalnya jam 12:30, jam 12:30 Jumat. Mana lebih baik, kita hadir Jumat atau kita duhur asar jamak nanti? Kalau Jumat di depan mata, lebih afdal Jumat walaupun kita safar. Khilaf di antara ulama, apakah setelah sholat Jumat berjamaah bisa jamak dengan asar atau tidak? Maka pendapat pertama mengatakan tidak boleh dia jamak, karena belum ada riwayat dari Nabi SAW beliau pernah Jumat lalu dijamak dengan asar. Kalau beliau safar, beliau sholat duhur asar, gitu kan. Pendapat kedua mengatakan boleh, nggak ada masalah, karena Jumat sama duhur sama saja sebenarnya. Jumat sama duhur sama, gitu. Dia musafir pun dia sholat Jumat 2 rakaat, dia sholat duhur 2 rakaat, Jumat pun 2 rakaat, maka tidak ada masalah. Boleh dia menjamak. Ini alhamdulillah, selama ada khilaf di antara ulama dan mereka mengambil dari dalil yang jelas, maka boleh kita memilihnya. Dan Allah alam, kami cenderung dengan pendapat bolehnya menjamak antara Jumat dengan asar. Diangkat oleh beliau di sini Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda kepada satu kaum yang tidak menghadiri sholat Jumat, laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas thumma uharrika ala rijalin yatakhallafuna 'anil jum'ati buyutahum. Sungguh aku berniat untuk memerintahkan seseorang laki-laki agar mengimami orang-orang sholat, kemudian aku keluar dan aku bakar rumah laki-laki yang meninggalkan sholat Jumat. Itu hadis ini riwayat Imam Muslim dalam kitab Al-Masajid nomor 652. Hadis ini teman-teman sekalian menjelaskan kepada kita tentang wajibnya sholat Jumat bagi orang yang tidak punya udzur, terutama laki-laki. Karena Nabi SAW ikutkan dengan ancaman dibakar rumahnya, ya, kalau seandainya dia tidak hadir, tidak ada udzurnya, hanya karena sibuk main game, hanya karena sibuk ngobrol sama temannya, hanya karena sibuk mengejar makan siang di kantor, lalu kehilangan Jumat. Ini a'udzubillah, sebuah kelalaian yang luar biasa. Bahkan dalam hadis Nabi SAW yang setelahnya, riwayat Imam Muslim juga, kata Nabi SAW, la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jum'at aw la yakhtimannallahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Hendaklah kaum yang suka meninggalkan Jumat berhenti meninggalkan perbuatan tersebut. Jika tidak, niscaya Allah akan menutup hati mereka. Kemudian mereka benar-benar menjadi orang yang lalai. Kata para ulama hadis, maksudnya lalai adalah dia akan jadi malas melakukan ibadah semuanya. Tolak ukurnya di Jumat. Tolak ukurnya di Jumat. Kalau dia suka dengan Jumat, dia cinta, dia hadir, Allah masih lapangkan dadanya untuk bisa mengamalkan semua jenis ibadah. Tapi kapan Jumat pun dia sudah lalai, maka tertutup hatinya sama sekali. Tidak akan pernah dia terpengaruh atau ingin melakukan perbuatan-perbuatan kesolehan. Juga dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan Abu Daud dengan An-Nasai. Itu tadi sebelumnya itu diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Jum'ah nomor 865 yang sudah saya sebutkan tadi. Allah akan menutup atau membuat hati orang itu jadi lalai kalau suka meninggalkan Jumat. Hadis yang sekarang riwayat Abu Daud dan Nasai dengan sanad yang kuat juga. Abu Daud menyebutkannya di nomor 1052, An-Nasai sebutkan di nomor 88. Kata Nabi SAW, man taraka thalatha jum'in tahawunan taba'allahu ala qalbih. Barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat Jumat 3 kali tanpa alasan karena meremehkannya, maka Allah akan menutup hatinya. Makna menutup hatinya artinya sama sekali tidak ada keinginan untuk ibadah. Sebagian ulama hadis mengatakan 1 kali saja dia tinggalkan Jumat tanpa udzur, maka pasti Allah akan tanamkan kesedihan, kesumpekan, ya, kesempitan dada pada dirinya sampai dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dia sholat duhur.
kecuali punya udzur syar'i, gitu. Sedangkan musafir saja atau orang-orang yang sakit saja, kalau memang hatinya dekat dengan Allah, pasti dia merasa kehilangan kalau dia tidak sholat Jumat, gitu kan. Dan subhanallah, tidak ada orang yang menghadiri Jumat kecuali Allah malah sebaliknya lapangkan dadanya. Coba teman-teman kalau habis pulang Jumat, bukankah kita merasakan adalah kelapangan dada, merasa ceria wajah kita? Tidak ada orang keluar Jumat lalu kita lihat sedih. Ceria, gembira, ngobrol yang baik-baik, semuanya jadi enak, gitu kan. Maka jangan sampai lalaikan ini teman-teman sekalian, ya. Harusnya kita fokus. Kalau perlu, siapapun yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keutamaan bagi dia, misalnya dia punya perusahaan, dia punya apa saja, ya, mungkin pekerjaan, kalau ada liburan untuk orang yang pegawainya, dia bisa kasihlah hari Jumat, muliakan hari Jumat itu. Kalaupun tidak, maka hari Jumat berikan kesempatan mereka untuk menghadiri Jumat, kita juga panen pahalanya, kita juga panen pahalanya. Bagi teman-teman yang Allah karunia juga kelebihan rezeki, sedekah hari Jumat, punya pegawai, berikan mereka makan gratis, traktir teman-teman, ibadah. Itu keutamanya sangat besar, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, banyak sekali hadis yang berhubungan dengan masalah itu. Allahu a'lam. Semoga Allah SWT menjadikan kita yang orang selalu taat kepadanya, dan juga menjadikan kita yang selalu menjaga ibadah-ibadah, terutama Jumat pada waktunya, dan selalu mendapatkan ibadah yang diberikan pahala yang sempurna. Ya, Allahu a'lam. Baik, begitu saya teman-teman sekalian, semoga majelis kita diberkahi oleh Sang Pencipta Allah dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Semoga seluruh dosa tidak terkecuali sekecil sampai sebesar apapun, sengaja tidak sengaja, samar ataupun nyata, kecil ataupun besar, diganti oleh Allah dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Dan selalu kita doakan negeri tercinta Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai. Semua rezekinya dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari seluruh penjuru negeri ini, dan semua utang negara ini dilunasi dengan kemahamurahannya. Dan semoga umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka, diberikan penghormatan satu sama yang lain, dan juga dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi Islam, bagi muslimin, bagi negara tercinta ini, dikembalikan tipu daya mereka kepada mereka sendiri. Dan semoga seluruh pemimpin negara ini diberikan hidayah oleh Allah untuk menjalankan tugas dan amanah mereka. Dan semoga saja seluruh warga Indonesia, muslim atau non-muslim, mendapatkan hak mereka. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada secara tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana saya di majlis ilmu yang mulia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.